Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui kegiatan devosi pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak mengajak kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh melakukan kegiatan kami. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, karuniakanlah kepada kami hikmat dan pengetahuan sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami juga untuk boleh mendisiplinkan diri kami Tuhan di dalam kegiatan devosi ini sehingga kami benar-benar menaruh hati dan pikiran kami dalam kegiatan ini. Berkati setiap teknologi yang kami gunakan Tuhan di dalam devosi ini sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan di dalam respon hati kami yang benar saat mendengarkan kebenaran firman. Ini doa dan kerinduan hati kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak semuanya, saat ini kita akan belajar mengenai salah satu pengakuan iman. Ya, Bapak mau mengajak semua anak-anak untuk membaca ini. Ya, Bapak sudah menampilkan di sini pengakuan iman ya. Nah, mari kita sama-sama membacanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak, sepintas ketika kita melihat pengakuan iman ini, ya, ini memfokuskan kepada tiga pribadi, yaitu pribadi Allah, Allah Bapa, pribadi Yesus Kristus atau anak, pribadi Allah anak, dan pribadi Roh Kudus. Nah, mari kita sama-sama menelaah apa saja isi di dalam pengakuan iman Rasul ini. Pertama, nah kita bisa melihat tadi ya di dalam pembacaan itu bahwa pengakuan iman ini membawa kita kepada kepercayaan terhadap Allah Bapa, ya, dan karya penciptaannya. Ya, Yeremia juga di dalam kitabnya 32 ayat 17 menyatakan bahwa Tuhan Allah sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, dan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada satupun yang mustahil untukmu. Nah, tadi pada pembacaan kita anak-anak dikatakan bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi di dalam pengakuan iman ini, ya, ini benar-benar menolong kita untuk mengenali siapa Allah itu. Ya, di mana Allah ialah Allah yang Maha Kuasa. Dan juga dialah pencipta Pak Riki, dia adalah pencipta kamu semua, dan dia adalah pencipta dunia ini. Ya, Yeremia ini hanya mengkonfirmasi, juga mengkonfirmasi di dalam kitabnya, ya, bahwa Allah itu juga yang menciptakan langit dan bumi. Ya, sampai di sini pengakuan iman ini memang benar ya, bahwa Allah, dia memfokuskan kepada Allah Bapa. Nah,
Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa dalam pengakuan iman ini, saya sebagai pribadi Kristen mengakui secara mutlak bahwa Allah itu adalah berkuasa dan Allah juga adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam poin kedua, pengakuan iman yang sudah kita bacakan itu, ini juga menolong kita ya untuk percaya kepada Kristus ya sebagai anak Allah dan juga mempercayai karya penebusannya. Ya, tadi sepintas ya bahwa di dalam pengakuan iman itu dia menceritakan Yesus itu siapa sebagai anak Allah, dan dia juga menceritakan bagaimana kisah Yesus secara singkat ya. Dia mulai lahir sampai dia bangkit lagi dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menceritakan secara singkat anak-anak ya. Nah, jadi dari sini ya benar-benar ditekankan kepada kita bahwa memang anak Allah itu adalah Yesus. Nah, di Matius pasal 13 pasal 3 ayat 16 sampai 17 juga membantu kita untuk mengkonfirmasinya ya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, di dalam ayat ini juga mengkonfirmasi Yesus itu siapa. Dia adalah anak Allah dan hanya kepadanya lah Tuhan berkenan. Ya, Tuhan berkenan kepadanya. Nah, jadi sudah terkonfirmasi ya. Dan memang di dalam kitab juga ya, di dalam Alkitab juga menceritakan bagaimana kisah Yesus ini. Ya, dia mulai lahir sampai dia kepada bangkit lagi dan naik ke sorga. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi ini kalau kita melihat di poin kedua ini adalah suatu hal yang benar ya. Ini menolong kita untuk mempercayai Yesus Kristus itu siapa dan step by step ya. Bagaimana Allah step by step secara singkat. Bagaimana juga Yesus itu berkarya ya. Dari dia lahir sampai dia naik ke surga. Nah, pada poin yang ketiga anak-anak, kita melihat bahwa di dalam pengakuan iman ini juga, ini menolong kita untuk mempercayai Roh Kudus ya dan pengudusan kita. Nah, untuk memahami ini Matius pasal 28 ayat 18 20 dan sampai 20 juga membantu kita ya untuk menelaahnya siapa Roh Kudus itu. Di sini dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya, di sini secara gamblang Yesus menyatakan bahwa ada pribadi Roh Kudus. Nah, di bagian-bagian Alkitab lain nanti kamu boleh search ya, kamu boleh juga mencari-cari tentang Allah Roh Kudus ini bagaimana. Nah, ini merupakan salah satu ya konfirmasi bahwa Roh Kudus itu ada. Ya. Kemudian anak-anak, nah di dalam ini selain kita menekankan tentang keberadaan Allah Roh Kudus, nah, ini juga menekankan kepada kita bagaimana kita sebagai umat Kristen harus setia di dalam pengudusan ya, di dalam persekutuan dengan gereja, kemudian dengan akan adanya hal-hal yang akan datang ya, seperti kebangkitan tubuh dan sebagainya. Nah, ini sangat menolong kita untuk ya siap untuk mengenali bahwa ada eksistensi Roh Kudus, dan sebagai orang Kristen kita perlu terus di dalam hidup dalam pengudusan diri. Ya. Nah, ketika kita melihat pengakuan iman ini, seharusnya kita memiliki beberapa hal. Ya. Yang pertama, ini Bapak mau mengajak anak-anak berpikir, mengapa
perlu ada pengakuan iman ini. Apakah Alkitab itu kurang? Nah, oke anak-anak. Pengakuan iman, ya, ketika kita membaca tadi itu adalah berbicara tentang eksistensi Allah Tritunggal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, Bapak melihat bahwa ini adalah suatu fondasi bagi iman Kristen, ya, di mana intinya adalah kita mempercayai keberadaan Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini merupakan fondasi yang paling utama dengan mempercayai iman Kristen. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa isi daripada pengakuan iman ini, itulah mengakui keberadaan eksistensi Allah. Nah, alasan yang kedua adalah sebetulnya, ya, keberadaan ini juga dibahas di dalam Alkitab, ya. Seperti Bapak tadi beberapa konfirmasi, ya, ayat-ayat tentang keberadaan Allah, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Ya, jadi sebetulnya ini hanyalah singkatan saja, ya, diceritakan secara singkat saja bagaimana Allah itu siapa. Nah, di dalam Alkitab sebetulnya ini diceritakan secara luas sekali anak-anak, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kita memandang bahwa pengakuan iman ini itu bukannya Alkitab kurang, ya, melainkan ini boleh menjadi penolong untuk kita, ya, mungkin menolong kita untuk teguh dan percaya dalam kebenaran Alkitab, ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk poin pertama. Nah, poin yang kedua adalah yang Bapak mau aja adalah kita juga coba menggali lagi mengapa perlu ada pengakuan iman ini, ya. Jadi ini adalah suatu, ya, tadi kita melihat dan kita pelajari bahwa pengakuan iman ini adalah mengakui, ya, tentang kepercayaan Allah, bahwa kita percaya sama-sama bahwa ada eksistensi Allah. Nah, kemudian, kesadaran ini, ya, yang singkat ini kita melihat, ya, step by step itu, ini harusnya menjadi pengingat kepada kita, ya, untuk, ya, kita mengetahui siapa Allah kita, ya. Kemudian dengan kita mengetahui Allah kita, anak-anak, ya, kita boleh menjauhi Allah lain, ya, berhala dan pengagungan terhadap dunia melebihi Tuhan, ya. Jadi ketika kita melihat ini menolong kita untuk mengingatkan, ya, siapa Allah kita sebetulnya. Lalu selain itu juga anak-anak, nah, dari sini kita juga ditolong, ya, secara singkat bahwa kita boleh mengenali dan menyadari kebenaran bahwa siapa Allah kita yang kita percayai. Kemudian ini juga menolong kita untuk secara cepat menguji kebenaran lain yang ditawarkan atau hal-hal salah yang kita temukan di dalam dunia, ya. Ini sekarang dalam dunia modern ini banyak sekali pengetahuan, ya, yang kita lihat bahwa saya tidak mempercayai Tuhan, ya, seperti komunisme dan sebagainya. Mereka secara gamblang menyatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan. Nah, bagaimana ini membantu kita, ya, menyadari bahwa ketika ada hal-hal seperti itu, ya, saya kembali lagi bahwa saya percaya kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak, ya. Kemudian ini juga anak-anak membantu kita untuk menguasai diri dan mengendalikan diri untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran yang kokoh itu, ya, di mana ketika kita fondasi kita sudah benar bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, hal-hal yang salah yang dunia tawarkan itu, nah, kita bisa menguasai diri kita untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, oke, kita tiba di dalam bagian terakhir, yaitu di dalam bagian refleksi. Nah, ketika kita tadi mempelajari dari awal sampai akhir tentang pengakuan iman ini, kita melihat bahwa tujuan adanya pengakuan iman ini, ya, ini menceritakan secara singkat bagaimana saya mempercayai keberadaan Allah, ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dari sini Bapak ingin kamu berefleksi, anak-anak. Apakah kamu
memang benar-benar percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Ya, jika ya, tuliskan ya, jika tidak, tuliskan juga tidak. Nah, Bapak mau nanti kamu menjelaskan alasanmu di sana. Kenapa? Ketika kamu menjawab ya, kenapa kamu percaya? Dan kenapa juga kamu tidak percaya kalau memang tidak percaya? Nah, demikian saja anak-anak devosi kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak harap ya kamu boleh tetap semangat di dalam pembelajaran hari ini. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan devosi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, untuk boleh memahami kebenaran ini. Ya Tuhan, ajari kami juga Tuhan, untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Dan juga ya Tuhan, ajarilah kami juga Tuhan, untuk tetap setia dan teguh untuk mempercayai kebenaran firman. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, meminta kepadamu, kiranya Tuhan juga yang menolong kami di dalam pembelajaran kami selama 1 hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.